Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bapak Sugiono dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Di dalam materi ini ada dua konsep yang Bapak sampaikan pada anak-anakku semuanya. Itu konsep pertama tentang konsep HAM dan konsep kedua tentang pelanggaran HAM di Indonesia. Mari kita awali anak-anakku semuanya sebelum pembelajaran ini dimulai dengan berdoa, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan melanjutkan materi bab 1 tentang konsep pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, tentu kalian akan mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa yang sering terjadi di masyarakat seperti pembunuhan, perampokan, penyiksaan, dan lain-lain. Mungkin kamu pernah mendengar ada pembantu rumah tangga yang dicaci maki dan disiksa oleh majikannya karena melakukan kesalahannya. Dan ada juga seorang siswa dibully oleh teman-temannya. Nah, itulah adalah contoh peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sekitar kita. Anak-anakku sekalian, mohon diperhatikan tentang materi ini dan dibuka buku catatannya dan dibuka buku LKS-nya. Ya, di sini ada peta konsep. Ada dua peta konsep. Satu konsep tentang hak asasi manusia dan dua pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Konsep tentang hak asasi manusia. Satu, hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. B. Ciri-ciri khusus hak asasi manusia. 1. Sifatnya universal, 2. Hakiki, 3. Tidak dapat dicabut, dan 4. Tidak dapat dibagi. Nah, anak-anakku sekalian, karena di sini setiap manusia lahir itu sudah ada yang melekat tentang hak asasi manusia, ya. Sudah ada yang melekat tentang hak asasi manusia, ya. Nah, di sini biasanya setiap hak asasi manusia itu harus dihormati dan dijunjung tinggi, ya, oleh negara, ya, oleh masyarakat. Nah, jadi hak asasi manusia itu sudah ada sejak kita lah dilahirkan oleh rahim kandungan ibu, ya, itu sudah melekat tentang hak asasi manusia. Nah, di sini ada ciri khusus hak asasi manusia, ya, yang sifatnya universal. Nah, di sini sifatnya universal ini maksudnya
hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, ya. Jadi maupun suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya. Nah, ini jadi secara menyeluruh universal itu. Jadi persamaan semua orang tanpa membedakan atau memandang suku bangsa, gender atau status, ya. Itu yang sifatnya universal. Dan yang sifatnya hakiki di sini adalah artinya hak asasi manusia semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Nah, itu yang hakiki, ya. Jadi yang hakiki. Terus tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia itu tidak dapat dihilangkan atau diserahkan, ya. Itu dihilangkan atau diserahkan. 4, tidak dapat dibagi di sini. Semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Nah, jadi semua orang itu mempunyai hak, ya, baik hak sipil dan politik. Nah, mau politik itu sifatnya yang umpamanya dia bisa menjadi presiden, dia bisa menjadi ketua DPR, dia bisa menjadi gubernur, dia bisa menjadi untuk memilih pemilu, ya, itu sifatnya hak yang politik maupun yang ekonomi. Ya, ekonomi itu dia berhak mendapatkan segala macam yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ini sosial budaya juga, ya. Dia punya tradisi, dia punya adat istiadat. Nah, inilah ciri-ciri khusus dari hak asasi manusia. Lanjut. Macam-macam hak asasi manusia. Dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Universal Declaration of Human Rights, kurung pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia yang terdiri atas 30 pasal dan muat pengakuan dan jaminan atas HAM. Nah, ini menurut piagam PBB, ya, yang dideklarasikan, ya, di setiap sidang ini, di setiap sidang pada waktu diadakannya sidang human right atau perserikatan atau hak asasi manusia, ya, ini di seluruh dunia. Cakupan hak asasi manusia sangat luas. Konvenen internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Kurung The International Covenant of Civil and Political Rights atau ICCR, dan Konvenen Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, The International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights atau ICSR, menyebutkan adanya dua macam hak asasi manusia, yaitu satu, hak ekonomi, sosial, dan budaya, meliputi hak untuk membentuk serikat pekerja. Ini saya juga, ya, bisa menciptakan untuk membentuk suatu perkumpulan serikat pekerja dari ekonomi, ya, baik dari sosial dan budaya, ya. Di serikatnya yang tentunya kebudayaannya, ada tradisinya, ya, ada istiadatnya, itu hak-hak, ya, yang untuk menciptakan, untuk membentuk. Dua, hak sipil dan politik, itu hak mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan, ya. Ini tidak boleh diganggu gugat atau disepelekan. Jadi hak sipil itu harus punya hak asasi manusia, baik politik juga, ya, di sini. Macam-macam hak asasi manusia. Satu, procedural rights. Hak asasi untuk memperoleh perlakuan, tata cara peradilan, dan perlindungan, ya. Dua, political right atau hak asasi politik, ya. Hak asasi yang berkaitan dengan kegiatan politik, ya. Contohnya di sini bebas memilih dan dipilih. Kurung boleh memilih dalam pemilu ketika sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah
dan boleh dipilih jika sudah berusia 21 tahun. Hak mendirikan partai, hak untuk beroposisi. 3. Personal rights, hak asasi pribadi atau hak asasi pribadi ya. Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia, contohnya hak kebebasan menyatakan pendapat, ya, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak. 4. Rights of legal equality atau hak asasi persamaan hukum dan pemerintahan. Hak asasi di bidang persamaan hukum dan pemerintahan, contohnya mendapatkan persamaan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil. 5. Property rights atau hak asasi ekonomi. Hak asasi kegiatan di bidang ekonomi, contohnya bebas memiliki sesuatu, bebas membeli dan menjual sesuatu, bebas membuat perjanjian dan kontrak bermasyarakat. Contohnya hak atau kontrak, maaf ya, kontrak. Nah, 6. Social and cultural rights atau hak asasi sosial budaya. Hak asasi yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, contohnya hak asasi dalam menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan harkat dan bakat dan minatnya. Nah, ini macam-macam hak asasi manusia. Umpamanya prosedur right di sini ya. Contohnya di sini adalah jadi setiap orang ya harus memperoleh perlakuan ya peradilan ya, untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Jadi orang yang tidak tahu hukum ya, dia tidak tahu. Nah, jadi di sini hak orang ini harus mendapat perlindungan dari negara atau pemerintah ya. Nah, ini jadi tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh ya memvonis dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, ini jadi harus mempunyai hak untuk perlindungan hukum ya. Nah, di sini political right di sini. Jadi contohnya di sini ya, boleh memilih, umpamanya ada siswa atau orang untuk yang sudah berusia 17 tahun ya atau sudah menikah, ya, mereka itu bisa dipilih ya jika sudah berusia 21 tahun. Ya, bisa juga dipilih, bisa juga mendirikan partai ya. Nah, umpamanya partai dalam politik ya di sini ya, di sini boleh juga. Dan juga berhak ikut pemilu ya, ikut pemilu itu hak seseorang, hak asasi seseorang ya, karena dia berhak untuk memilih sesuatu anggota legislatif maupun eksekutif ya. Nah, dan juga hak untuk beroposisi, maksudnya berlawanan ya, hak untuk berlawanan, beroposisi atau menentang pemerintah atau menentang apa, itu hak ya, hak asasi seseorang ya. Di sini hak pribadi ya, hak asasi pribadi, contohnya umpamanya ada seseorang ingin menyatakan pendapatnya ya, pendapatnya itu di muka umum, atau dia bebas berorasi ya, atau berorasi itu di depan umum ya sesuai dengan etika. Jadi sesuai dengan etika, mempunyai berorasinya itu untuk menentang pemerintah ya, untuk unjuk rasa, itu mempunyai hak kebebasan berorasi ya. Nah, kebebasan juga memeluk agama ya, itu tidak tanpa paksaan ya.
Itu tidak boleh diintimidasi. Dia memeluk agama apapun ya. Yang penting sesuai dengan undang-undang. Jadi di sini karena Indonesia itu mempunyai 6 agama ya. Ada Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Nah ini jadi tidak ada paksaan dalam memeluk agama masing-masing ya. Kebebasan bergerak. Ya, bergerak itu dia bisa ya sesuai dengan kemauan dia ya bergerak. Umpamanya bergerak ya pergi ke lalu lalang atau kemana ya itu bergerak atau dia bisa mencari nafkah, dia bisa mencari sesuatu yaitu adalah hak seseorang. Nah ini 4 hak asasi persamaan hukum. Nah ini di sini contohnya meminta perlindungan hukum ya itu pelayanan dan perlindungan hukum ya hak untuk menjadi pegawai negeri sipil juga bisa jadi hak seorang kemudian dia ingin menjadi pegawai negeri sipil ya ini menjadi pekerja di perkantoran nah itu hak seorang ya nah, itu dan juga meminta pelayanan dan perlindungan hukum ya di sini karena dia sangat tidak paham tentang hukum ya. Jadi dia ada pengacara yang sempat memberikan saran-saran untuk dalam persidangan supaya dia bisa pengadilan yang seimbang, tidak diskriminasi. 5 hak asasi ekonomi ya. Ini di sini ekonomi di sini contohnya bebas membeli ya dan menjual sesuatu ya yang penting menjual sesuatu itu yang halal ya yang baik ya dia bebas menjual maupun membeli ya membeli barang membeli apapun itu bebas dia ya hak dia menjual pun juga hak dia menjual sayuran menjual segala macam dan lain-lain dan membuat suatu perjanjian dan kontrak umumnya perjanjian jual beli ya kontrak kerja itu hak-hak dia ya 6 hak asasi sosial budaya nah di sini contohnya menentukan memilih pendidikan ya itu memilih pendidikan jadi hak seseorang jadi jangan sampai orang tua memaksa anaknya untuk memilih pendidikan yang ditujukan kepada yang bukan hak untuk anaknya ya. Jadi itu melanggar hak asasi manusia. Nah, juga mendapatkan pengajaran ya, pengajaran. Jadi hak siswa untuk mendapatkan pengajaran ya. Nah, hak untuk mengembangkan budaya yang bisa juga yang umpamanya ini ada seorang dia bisa menciptakan kebudayaan, dia bisa mempelajari kebudayaannya itu hak dia. Oke. Jadi disinilah macam-macam hak asasi manusia. Dalam hak asasi manusia terkandung pula kewajiban-kewajiban dasar manusia yaitu sebagai berikut. 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. 2. Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh dan pada peraturan. 3. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada batasan. 4. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 5. Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan langsung dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain. Nah ini di sini jadi kewajiban seseorang di sini ya 1 jadi harus menghormati hak hak asasi orang lain ya tidak boleh istilahnya di sini istilahnya tidak boleh melanggar hak orang lain di sini ya menyepelekan orang lain ya di sini jadi harus saling menghormati
menghormati hak asasi orang lain. Dan di sini setiap warga negara wajib patuh pada peraturan. Ya, peraturan dalam pemerintah, ya, peraturan dalam undang-undang itu wajib harus patuh ya di sini. Jadi terus ada lagi kebebasan tunduk pada batasan ya. Terus nah ini 4. Jadi setiap warga negara itu mengikut dalam pembelaan negara. Karena apabila negara diserang oleh negara lain, wajiblah warga negara ikut dalam andil membela negaranya. Cuma seorang tanggung jawab dan untuk menghormati hak asasi orang lain. Ya ini harus kita hormati semuanya hak asasi orang lainnya. Tidak boleh menyepelekan, ya, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling egois ya. 2. Pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang sengaja melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, ini pengertian HAM ya, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Di setiap orang apapun kelompok ya, termasuk aparat yang sengaja, umpamanya sengaja menembak atau tidak sengaja, atau kelalaian, bisa juga atau sengaja melawan hukum, menghalangi orang, ya, membatasi, itu bisa ada undang-undangnya, dalam undang-undang 39 ini bisa diadili ya, bisa dibawa pengadilan ke hak asasi manusia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Ada 2 faktor pelanggaran hak asasi manusia. 1 faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari dalam. Pelaku pelanggaran hak asasi manusia diantaranya adalah sikapnya egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan untuk menuntut haknya, sedangkan kewajibannya diabaikan, akan menghalalkan segala cara. Nah, inilah faktor internal ya. 2. Rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Hal ini pelanggar hak asasi manusia berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain itu punya HAM yang harus dihormati. Sering adanya penyimpangan. Ya, sikap tidak toleran, munculnya tidak saling menghargai dan tidak menghormati kedudukan orang lain dan menyebabkan diskriminasi. Nah, ini faktor internal, maksudnya dari dalam ya. Faktor dari dalam, dari dalam wilayah ini biasanya ini orang sikapnya egois ya, hanya mementingkan diri sendiri. Nah, inilah segala macam cara dihalalkan ya. Istilahnya hantam kromo di sini ya. Nah, ini sangat dikategorikan pelanggaran HAM ya. Pelanggaran HAM ya, ini menyepelekan orang ya, sedangkan kewajibannya selalu diabaikan. Inilah dia memainkan segala, menghalalkan dengan segala cara ya. Ini sangat rendahnya kesadaran ya. Ini biasanya orang ini
tidak mau tahu, ya, tidak mau menghormati, ya, sifatnya sama juga egois ini. Sering adanya penyimpangan, ya, ini penyimpangan. Terus sikap tidak toleran di sini. Nah, jadi saling tidak saling menghargai, menghormati kedudukan orang lain. Nah, akibatnya adanya diskriminasi, ya, membeda-bedakan ini, ya. Jadi membeda-bedakan. Nah, jadi inilah muncul dari sikap pelanggaran HAM yang terjadi dalam faktor internal. Kedua, faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang di luar dari diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Ini contoh di dalam perusahaan, para pengusaha tidak mempedulikan hak-hak buruh. Dua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ya, penyalahgunaan teknologi, contohnya jaring sosial, awal pertemanan, pencemaran lingkungan, dampak kesehatan masyarakat akan melanggar hak. Nah, di sini faktor internal di luar ini, jadi umpamanya ada seorang buruh, ya buruh pabrik, ya. Nah, dia ingin mengupayakan supaya kenaikan gaji, ya, atau jaminan kesehatan, nah, tapi diabaikan oleh perusahaan ini. Jadi, namun pengusaha ini egois. Nah, ini suatu contoh pelanggaran HAM yang sifatnya eksternal, ya, karena hak-hak buruh ini tidak dipenuhi, ya. Jadi istilahnya tidak memperdulikan hak-hak buruh. Jadi egois sifatnya ini. Para perusahaan atau para pengusaha atau para direktur atau para pimpinan perusahaan yang tidak mau memperhatikan nasib buruh. Nah, ini biasanya di sini aparat penegak hukum tidak tegas. Jadi selalu berulang-ulang, ya. Diulangkan lagi kembali peristiwa ini, diulang-ulang. Nah, ini karena aparat penegak hukum tidak tegas, ya. Nah, ini banyak dengan canggihnya teknologi di sini banyak istilahnya jaringan sosial awal pertemanan, perkenalan, ya. Nah, ini bisa juga awal dari faktor eksternal, ya, pelanggaran HAM, ya. Ini juga bisa juga pencemaran lingkungan. Ini umpamanya ada pengusaha atau perusahaan yang mencemarkan lingkungan. Nah, dampaknya jadi ke masyarakat, ya. Masyarakat karena kesehatannya ini terganggu. Nah, inilah dapat dikategorikan akan pelanggaran hak asasi manusia secara eksternal. Oke. Jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. 1, pelanggaran hak asasi manusia berat. 2, pelanggaran hak asasi manusia biasa. Nah, ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, jenis pelanggaran HAM hak asasi manusia berat adalah ini 1, genosida. Nah, adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, baik bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. 2, kejahatan kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang luas atau sistematik dan diketahui bahwa serangan tersebut dilakukan secara langsung terhadap penduduk. Nah, ini ada gambar. Nah, ini kasus genosida yang sangat mengerikan. Yang di mana ini rakyat ditembaki, dibantai, terus dikubur, ya, seluruhnya ini. Nah, ini termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Nah, ya, ini kasus genosida. Nah, ini dulu pernah terjadi di mana di sini baik bangsa atau ras, ya. Contohnya ini ras dari kulit hitam dibantai,
oleh militer ya. Oleh militer ditembakin, dikubur hidup, dikubur diuruk sama tanah. Nah inilah yang sangat mengerikan. Nah ini maupun etnis itu suku bangsa. Umpamanya nih ada kelompok atau kelompok agama ya di sini. Umpamanya kelompok agama bisa juga umpamanya ISIS menembaki orang-orang yang tidak bersalah ya, itu tembakin berapa ribu orang ya, terus tembakin dikubur ya. Nah bisa juga bangsa. Nah di sini bangsa itu biasa juga bangsa bangsa ya bangsa etnis beda agama ya, bisa juga bangsa etnis Rohingya ya yang terjadi di Myanmar itu ya, negara Myanmar di mana kaum muslim umpamanya dikejar-kejar, ditembakin, dibunuh oleh tentara aparat keamanan lalu dikubur hidup-hidup di sini ya. Bisa juga ras itu istilahnya keturunan ras ya, ras dari bangsa keturunan muslim. Nah inilah kasus genosida contohnya di gambar ini ya. Jadi maksudnya untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok ya. Namanya contohnya nih di Indonesia ada kelompok orang-orang kulit hitam ya, dihabisin semua, dihabisin tembakin semua berapa ribu orang, ratus orang, lalu langsung dikubur. Nah ini bisa dibawa ke pengadilan hak asasi manusia, pengadilan ad hoc atau Amnesty Internasional ya, Amnesty Internasional. Oke. Nah, ini kejahatan manusia juga nih. Nah, ini dulu pada masa kolonial penjajahan Belanda di mana ya orang-orang pribumi yang tidak bersalah ya ditangkapi ya, disiksa ya, lalu dibunuh ya oleh orang-orang Belanda ini ya, orang-orang Belanda ini, di tentara Belanda ini ya, yang menguasai wilayah sebagian Indonesia. Yang di sini udah kelihatan di mana penduduk sipil dibawa ya, disuruh tiarap, setelah itu disiksa ya. Nah inilah kejahatan manusia, namanya kejahatan manusia dengan serangan sistematis ya, ini gambarnya. Oke. Nah, B. Pelanggaran hak asasi manusia biasa. Nah, pelanggaran hak asasi manusia ringan adalah pelanggaran yang mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut. Nah, contohnya bisa juga pelanggaran HAM ringan ini dalam kehidupan berkeluarga ataupun bermasyarakat ya. Satu, orang tua yang memaksakan kehendak anaknya kepada anaknya, seperti misalnya memaksa anaknya untuk mengambil jurusan tertentu pada perkuliahan, padahal bukan keinginan si anak yang ingin masuk ke jurusan itu. Nah, ini bisa juga pelanggaran HAM ringan ya. Dua, perlakuan tidak adil dalam persidangan. Nah, ini pelanggarannya. Umpamanya seorang yang bersalah disidangkan dalam kasus ya, kasus ringan, tapi dalam persidangan ini dia dihukum berat padahal kasus ini ringan. Nah, ini adalah persidangan tidak adil ya. Nah, namanya diskriminasi ya. Ini persidangan tidak adil. Kasusnya sangat ringan tapi hukumannya hukuman mati, hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun. Sedangkan ini kasusnya ringan ya. Nah, ini tidak adil. Tidak mendapat layanan pendidikan dan kesehatan yang sejajar. Nah, ini biasanya, nah inilah masyarakat sipil ya, tidak mendapat pelayanan pendidikan ya, lalu masyarakat siswa tidak mendapat pelayanan pendidikan sehingga pemerintah tidak memperhatikannya ya. Di sini namanya contoh pelanggaran HAM ringan ya. Bisa juga kesehatannya tidak dijamin. Nah, ini pencemaran lingkungan sengaja. Nah, ini contohnya pembakaran hutan yang tidak sengaja ya. Satu secara sengaja ya oleh perusahaan-perusahaan besar ya,
ya untuk penggumulan hutan, akhirnya pencemaran lingkungan. Nah, itu dampaknya kepada masyarakat. Ini pelanggaran hak asasi manusia ringan. B. Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Nah, ini satu kasus kerusuhan Mei tahun 1998. Dua kasus Semanggi tahun 1998. Tiga kasus Tanjung Priok. Empat kasus Timur Timur pasca jejak pendapat tahun 1999. 5 kasus daerah operasi militer atau DOM di Aceh tahun 1999. 6 kasus pembunuhan Marsina tahun 1993. Nah, ini semua kasus ini dulu di era ya pemerintahan Orde Baru ini. Pemerintahan Orde Baru ya. Nah, sekarang kan pemerintahan reformasi. Nah, ini pemerintahan Orde Baru. Mungkin kamu belum lahir ini ya. Nah, ini kalau Bapak yang sudah ini sudah mengalami melihat kejadian-kejadian ini ya. Nah, ini kasus-kasus yang belum terungkap sampai sekarang ya. Siapa dalangnya? Siapa dalangnya? Siapa aktor di balik kerusuhan ini? Aktor di balik kasus-kasus ini ya. Jadi sampai sekarang belum terungkap siapa penggeraknya ya. Ini, nah ini contohnya ya. Ini kerusuhan Mei. Kerusuhan Mei ini awalnya adalah di mana dulu ada seorang presiden Soeharto semenjak zaman Orde Baru ini ya yang berkuasa sekitar 32 tahun. Nah, di sini adanya krisis moneter. Nah, krisis moneter ini di mana semua mata uang itu tidak berlaku di Indonesia. Istilahnya Indonesia itu mata uangnya sangat sulit ya dibandingkan dengan dolar. Nah, jadi masyarakat berontak ya, maka terjadilah kerusuhan ya sampai presiden di zaman era Orde Baru itu mengundurkan diri ya selama 32 tahun. Nah, sejak itu digantilah oleh B.J. Habibie ya. B.J. Habibie diambil alih. Nah, di sini kerusuhan di berbagai daerah ya. Jadi seluruh daerah ya, daerah wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini terjadi kerusuhan sampai pembakaran ya, pembakaran mobil segala macam, toko-toko, semua seluruh ya. Nah, ini kejadian yang sangat memilukan ya, ini kerusuhan. Nah, ini sampai sekarang siapa dalang di awal kerusuhan ini? Ya, para jenderal, para pejabat yang belum diketahui sifat dalangnya ini ya. Nah, sampai tragedi kasus Semanggi di mana para mahasiswa berontak untuk menentang kekuasaan yang otoriter dulu katanya ya, yang semenjak Presiden Soeharto di mana para mahasiswa itu menentang sampai tragedi dinamakan tragedi Semanggi. Nah, di mana para mahasiswa itu banyak yang meninggal ditembak oleh aparat ini militer ya dulu ya ini. Ini dulu kerusuhan ya tahun 1998. Nah, ini foto-foto yang terpampang mahasiswa yang meninggal ditembak oleh aparat ini militer. Nah, ini terjadilah berontak mahasiswa ya sampai setiap daerah ini ya. Nah, di sini ada kasus Tanjung Priok ya. Nah, ini kasus Tanjung Priok awalnya di mana para jamaah yang sedang sholat ya, yang sedang sholat ada berita-berita atau ceramah-ceramah yang tidak enak didengar oleh pemerintah. Nah, sehingga aparat gerak menembaki para jamaah ini. Nah, terjadilah suatu kasus namanya kasus Tanjung Priok. Banyak yang wafat ini, para ulama ya, para para syuhada ya mungkin mati syahid ini ya. Ini sejak tragedi kasus Tanjung Priok yang mungkin tahun 1999 ya. 84 ini maaf, tahun 1984 ini. Nah, ini di sini ada 4 kasus Timur jejak pendapat. Nah, ini ya.
Nah, ini di mana di sini dahulu tahun 1975 sampai 1998, di mana di sini sejak era Presiden B.J. Habibie ya ada kerusuhan di Timor Leste yang dahulu wilayah Indonesia terjadi bergejolak ya. Nah, di sini namanya pasca jejak pendapat, ada yang pro mau masuk Indonesia, ada yang mau ingin berdiri menjadi negara sendiri. Nah, terjadilah tragedi ya, kerusuhan di mana yang pro Indonesia berhadapan dengan pro Timor Leste ya. Nah, sehingga Timor Leste ini terlepas dari wilayah Indonesia dengan adanya jejak pendapat yang dibantu atau diintervensi ya oleh negara-negara asing ya. Contohnya di sini yang bermain adalah negara Australia ya, yang selalu dekat dengan Timor Leste, yang membuat ulah-ulah negara-negara asing yang menginginkan wilayah tersebut. Nah, di sini dibantu oleh negara asing ya dari persenjataannya. Nah, masuklah tentara asing di sini, Australia, yang membantu Timor Leste. Nah, maka bergeraklah ya rakyat Timor Leste ya, sehingga terjadilah pembunuhan ya, penembakan ya. Nah, ini saling berlawan. Nah, sehingga adanya pemilihan umum, referendum, bahwa setelah terjadi pemisahan ya, pemisahan yang tadinya ini wilayah Indonesia, pasca jejak pendapat sekarang menjadi negara berdiri sendiri, yaitu Timor Leste ya. Nah, ini DOM, daerah operasi militer. Nah, ini ada juga kejadian di mana banyak pelanggaran HAM, rakyat sipil banyak yang terkena tembakan ya. Nah, di sini awalnya gerakan Aceh Merdeka ini ingin seperti Timor Leste, ingin misah dengan Indonesia. Nah, sehingga berbulan-bulan ya, sampai pemerintah Indonesia mengupayakan supaya jalan damai, jangan ada sesuatu pelanggaran HAM, jangan ada suatu penembakan. Nah, inilah terjadinya suatu pelanggaran HAM, namanya daerah operasi militer. Nah, ini ada lagi kasus Marsina ya, di mana kasus Marsina ini seorang perempuan bernama Marsina membela kebenaran ya, untuk menuntut upah kenaikan gaji seorang buruh di suatu pabrik arloji di Surabaya, sampai dia disiksa oleh aparat keamanan dan sehingga meninggal dunia karena dia membela hak-hak buruh ya, hak-hak buruh untuk istilahnya mentuntaskan atau bisa juga ingin mensejahterakan buruh ya. Nah, ini kasus Marsina sampai sekarang ini belum terungkap siapa dalangnya. Nah, inilah contoh-contoh kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Prosedur pemeriksaan perkara dapat dilihat pada keterangan berikut. A. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pelanggaran hukum. B. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti tentang pelanggaran hukum yang terjadi serta menentukan tersangkanya. Dalam kasus penyidikan dapat dilakukan upaya penangkapan dan penahanan jika ditemukan bukti kuat telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat dalam kasus yang disidik. Satu, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu
kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik. 2. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu. Penahanan dilakukan oleh Jaksa Agung untuk kepentingan penyidik, penuntutan, pemeriksaan, sidang, pengadilan hak asasi manusia. C. Penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. D. Pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan adalah rangkaian tata cara penyelesaian perkara di pengadilan. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh 5 orang hakim yang terdiri dari 2 orang hakim hak asasi manusia dan 3 orang hakim hak asasi manusia ad hoc. Nah, inilah cara penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, ya. Ada penyidik, ada penyidikan, ya. Ada penyelidikan, ada penyidikan, ya. Di sini ada penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Melalui pengadilan HAM permanen ataupun pengadilan HAM ad hoc berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. 1. Pengadilan hak asasi manusia merupakan pengadilan yang khusus menangani pelanggaran hak asasi manusia berat. Pengadilan hak asasi manusia tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Nah, jadi di sini tidak diperbolehkan seseorang yang di bawah umur 18 tahun dibawa pengadilan HAM berat, ya. Ini tidak dibolehkan, ya. Jadi, nah, sini dua pengadilan HAM ad hoc merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc merupakan pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutuskan pelanggaran terhadap HAM berat. Nah, ini seperti genosida, ya. Nah, ini bisa juga pelanggaran HAM berat, ya, genosida, dan juga istilahnya pengadilan-pengadilan yang merupakan di bawah naungan pengadilan HAM ad hoc, ya. Ya, saya rasa cukup sekian anak-anakku semuanya dalam materi pembelajaran pendidikan Pancasila kewarganegaraan ini. Bab 1, semoga anak-anakku semuanya bisa memahami apa yang Bapak berikan materi ini dan jangan sampai mengabaikan, ya. Mohon anak-anakku sebelum mengakhiri dalam materi ini, mari kita tetap menjaga protokol kesehatan, ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Ya, mudah-mudahan semoga wabah ini berakhir supaya kita bisa nanti insya Allah tatap muka, ya. Oke, itu saran dari Bapak, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Sebelumnya kita membaca alhamdulillah dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.